Ya, jadi gimana kabarnya nama hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Gimana? Oke, jadi kalau boleh tahu nama Fajar ini sebenarnya orang mana? Saya Pak kalau bilang latar belakang keluarga, saya itu orang Pantai Timur Pak. Pantai Timur? Ya. Oh, orang yang Pantai Timur. Oh, Pantai Timur di mana Pak? Oh, kalau bapak ini di Pantai Timur di Senen, tahu Senen? Oh tahu Pak. Nah, jadi bapak di Senen. Oh, nama Fajar? Kalau saya Pantai Timur di Tinombro Pak. Tinombro, oh Tinombro ini kaki itu Pak, ya kan? aku nanti sana Pak, namanya Sius. Sius? Ya. Oke. Oh, sepunya Sius tidak? Tidak. Oh, tidak. Mantap Pak. Kelas aku kenal Sius ya. Itu Pak. Tapi semenjak saya kelas 3 SD, mulai sudah merantau ke Maluku. Oh, ke Maluku? Ya, Iya. di Larantuka Pak. Larantuka? Ya, ini tempat apa ini? Papan ikan, tempat ikan paus itu Pak. Paus biru. Oh, iya tahu biasa bapak di sosmed itu. Ya, itu. Yang orang tuanya biasa Obat ah, itu obat dari yang ngeri. Kenapa Fajar pernah begitu? kalau itu kan tinggal terakhir itu timpa di tahun 2000-an. Oh, sekarang tidak ada lagi ya? Cuma itu kan jadi ikonik daerah itu Pak. Betul, kan. Kalau sekarang kan yang sendiri itu kan paus biru itu kan kayak Iya. ada yang jadi ini mungkin Pak. Iya, mungkin sekarang masih itu maksudnya. Kan sudah ada dia nomor-nomor ikan paus. Berarti nama dari ini di Tinombro desa apa? Tinombro, kan sebelumnya saya tidak tahu pindah orang sini kan. Kalau biasa saya cerita dari orang dari luar, saya bisa orang Tinombro. Cuman asli itu di desa ya. Aku mana keluar di sana? Kenal itu apa ya? Wih, saya lupa namanya. Ada orang kayak Tinombro, Palembang sih. Oh iya. Mungkin saya sudah kenal kan dari. Berarti nama Fajar lahir di EA, lahir di EA Sampai kelas 3 kelas 3 SD, baru pindah ke Maluku. Jauh sekali ya. Kalau boleh tahu mata pencariannya orang tuanya apa ya? Kenapa Fajar? Kalau di Maluku sendiri, orang tua itu mereka itu kan kerja apa yang istilahnya kerja serabutan. Ada orang panen, bantu, Oh iya. tanggung jawab bantu panen. Cuman kan ya seperti itu artinya serabutan. Ketika di EA pekerjaan orang tua apa? Kalau di EA itu kan terkenalnya itu Pak desa kapuk. Maka apa kau Iya, ya? desa kapuk. Jadi hampir ya 80% apa penghasilan masyarakat di sana itu bawa buat kasur, dari kapuk. Lalu kan diekspor juga toh. Nah, tapi kalau untuk bapak sendiri kan, untuk bapak sendiri dia bang mebel Pak. Mebel apa? Yang dia tempat yang bapak bikin lemari. Ah itu Pak bikin lemari. Apa nama mebelnya bapak namanya? Mebel Fajar Pak. Fajar Farm. Bukan? Iya, itu. Oh, bapak pernah bikin itu, bikin lemari, yang jendela. Oh, Di situ saya lalu bawa pesan dari SD, bawa pesan apa? Pesan baju kan untuk pasang di SD. berarti pernah bersama. Iya pernah. Oh, ya, mungkin nanti saya tanyakan sama bapak. Berarti sekarang ketika orang punya di Maluku, mebelnya kerjaan. Itu kan mebel keluarga Pak. Punya keluarga Ya, ya. kalau istilahnya kan bundel. Hmm. Cuman ada pakai sedikit habis Pak. Bapak juga tidak Pak dari bapak juga tidak mau Ribut ya. ribut bahasa apa segala macam. Kayak kita sendiri. Berarti mebel itu jalan sekarang gitu. Kalau untuk sekarang Pak saya sudah tidak cari tahu lagi Pak ya. Udah lama juga tidak jalan Pantai Timur ya. Saya sudah menutup diri juga dengan dari sana. Jadi bapak juga sebenarnya orang Pantai Timur kan kena di Palu, jadi SK-nya bapak ini jatuhnya di Palu. Sebenarnya bapak mau mengajar di kampung saja supaya bisa bantuan orang tua kan orang tua juga untung petani. Iya karena bapak ini kalau nggak salah baru 1 bulan ya Pak ya. Iya, Iya, itu kan saya sempat itu pas bapak baru datang. Orang ini kan mukanya Pantai Timur Nebel. Oh iya. Bukannya bapak ini menggambarkan Pantai Timur saja ya. Jadi dia orang mau saat lain sebenarnya, cuma aku saya Pak, saya orang bilang bapak ini sama kan. Oke. Jadi seperti yang Napa katakan tadi, kamu bisa rasakan gitu. Kalau kayak ketemu orang, entar sekali auranya rumah ini gimana? Betul tidak? Iya. Ada sarapan apa aja? Alhamdulillah Pak, tadi kan dari rumah juga ibu kasih bekal. Jadi makan bekal. Jadi diperlukan saya jajan di sekolah juga, ibu yang kasih bekal. Enggak lebih sehat juga ya Pak ya. Ya, nah kalau boleh tahu, Napa ini sudah kelas 11 atau 12? Kelas 11 Pak. Oh, kelas 11 ya? Iya, Kelas 11 sekarang. Tadi, kan sekarang sudah jam 10 ya. Berarti tadi Napa aja sudah ada masuk mata pelajaran. Sudah Pak. Tadi Itu ini Pak pelajaran bahasa Inggris. Bahasa Inggris, ya. ya. Itu tadi kan pas suruh saya bawa. Hmm. Cuman, boleh mengajar tidak anu Pak. Oh, ya. Dengan dia belajar
bawaan dari gurunya ya. Ya, itu. Karena ada sebagian guru yang bawaannya bagus, ada juga bawaannya kadang-kadang bikin kita mengantuk. Iya. Dan begitu ya. Ya, kalau Pak Suroso kan sistem pembelajarannya Pak cuma ini lebih ke masuk kasih tugas baru langsung dibilang kerja tugas ada dia jelaskan. Misalnya ini kan bahasa Inggris Pak, Iya. tidak ditahu apa-apa Betul, ini. betul sekali, Pak. Jadi dia setelah memberikan pelajaran teman-teman di kelas materi, dia meninggalkannya tanpa menjelaskan. Oke. Nah, jadi dikarenakan Fajar akan kurang Bapak, pasti ada permasalahan yang ingin Fajar ceritakan ya. Oke. Nah, jadi dengan itu kita pada hari ini akan melaksanakan yang namanya proses konseling individu. Fajar pernah dengar konseling individu? Itu sebenarnya saya pernah dengar Pak. Makanya itu kenapa saya datang hari ini. Pernah ikut sebelumnya? Ya, saya dengar itu dari Pak. Ada teman di kelas 11 IPS 1 itu dia bilang begini Pak, dia bilang, saya kemarin sempat ada masalah karena saya lihat juga dia nih Pak, saya lihat dia orangnya kemarin itu ada murung-murung Pak. Oh, gitu ya. Ya, murung-murung, baru juga ada info dari teman, dia itu broken home. Broken home, tapi setelah beberapa hari ini saya perhatikan, dia sudah tidak seperti biasanya. Yang awalnya murung-murung, saya dia murung-murung. Nah, jadi saya sempat kemarin itu di Arodi ketemu dia, dia cerita, dia bilang begini, saya tanya dulu Pak, saya bilang, kau kemarin saya murung-murung, kenapa ini sudah tidak? Dia bilang, iya, kemarin dia sempat ada masalahnya, ceritakan masalah dengan saya. Bos bilang, kenapa sekarang sudah tidak murung-murung dan? Jadi dia bilang, saya kemarin apa ini habis konseling dengan Pak Fikra. Oh, ya itu. Jadi dia bilang, Sahrul yang kemarinnya? ya, Sahrul yang kemarin? ya itu Sahrul iya. Pak. Itu dia cerita begitu. Selesai dari situ dia ceritakan, dia bilang, ternyata sisi konseling itu enak. Karena kan saya sempat berpikiran guru BK ini dan Pak ada kan isu-isu di media sosial, Nggak bisa berkumpul, ya. baru juga ada yang ketika siswa yang menceritakan masalah, ceritakan dengan guru-guru lain. Baru disambung sama Sahrul, dia bilang, kalau dari Pak Fitra aman. Makanya saya datang ini Pak. Jadi Fajar ini tahu konseling individu dari mana ya? Tapi kalau untuk spesifiknya Pak, maksudnya kayak kegiatannya seperti apa itu? Baru pertama kali ya. Oke. Di sini kita akan melakukan proses individu ya. Dikarenakan setelah ini Fajar masih memiliki jam mata pelajaran dan Bapak juga memiliki kesibukan lainnya, bagaimana kalau proses konseling ini kita laksanakan selama 1 kali 45 menit? Apakah Fajar bisa? Bisa Pak. Oke, baik. Mungkin sebelum kita masuk ke proses inti kita pada hari ini, ada baiknya kita mulainya dengan berdoa. Mungkin Fajar boleh pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini, siang hari ini mendapatkan keberkahannya, diridhoi, dan apa setiap hajat yang kita inginkan dalam proses ini bisa dilaksanakan dengan baik, bisa mendapatkan hasil. Al-Fatihah. Oke, baik. Terima kasih Fajar. Ya, karena kan kita sudah berdoa, sekarang kita masuk ke proses inti kita pada hari ini, itu proses konseling individu. Nah, sebelumnya aku jelaskan sedikit. Jadi proses konseling itu dimana ketika Fajar menceritakan semua masalah Fajar sebentar, nah situ kita akan bersama-sama mencari jalan tengahnya atau mencari keputusan akhirnya. Kira-kira Fajar mau bagaimana terhadap masalahnya. Kira-kira Fajar sudah mengerti? Oke, jadi dan juga semua yang Fajar ceritakan sebentar itu tidak akan sampai bocor keluar, yang mana akan diketahui oleh Fajar dan saya juga dan Tuhan yang Fajar tentunya. Nah, jadi saya harap Fajar dapat terbuka dalam menceritakan semua kalau besar maupun masalah-masalah yang ingin Fajar keluarkan. Dapat dimengerti Fajar? Mengerti Pak. Oke, alhamdulillah. Ya, mungkin langsung saja kita ke tahap inti kita pada hari ini, yaitu mungkin Fajar bisa menceritakan sedikit terkait permasalahan yang Fajar alami. Oke, silakan Fajar. Jadi begini Pak, mungkin saya ceritakan dulu dari histori kehidupan saya Pak. Oke, boleh sekali Fajar. Karena kan kebetulan Pak, saya ini kan sekolah
selama di sini ini saya kantor Pak. Kantor saya kan aslinya ini dari Maluku Pak. Di bagian mananya yang Fajar? Maluku di Lantuka Pak. Jauh sekali kan Fajarnya. Iya, Pak. Di Palu tinggal dengan siapa? Nah itu di Palu saya tinggal dengan keluarga dan saudara bapak. Saya tinggal di Palu Pak. Kurang lebih sudah saya tinggal di Palu ini sudah mau 2 tahunan Pak. 2 tahun, berarti masih SMA kali Iya, ya? masih SMA. Nah selama 2 tahun ini Pak, 2 bulan akhir-akhir ini ada satu masalah memang yang selalu menghantui saya Pak di setiap hari-harinya saya. Itu masalah itu lebih ke bagaimana saya tidak enakan Pak. Perasaan tidak enakan. Oke, baik. Tidak enakan dengan orang-orang sekitaran saya Pak. Karena kan secara notabene kan Pak, saya kan tinggal dengan orang, lalu juga tentu kalau ada tinggal itu kan kayak di media sosial itu ada biasa bikin konten tinggal dengan keluarga begini, ini dampaknya. Nah awalnya itu kan saya pikir apa sih saya betul ini hoax, tapi semenjak saya jalan 1 tahun ini saya baru sadar ternyata dalam setiap hal yang ingin saya lakukan saya itu kurang tidak enak dan berpikir orang lain. Karena kan saya melakukan setiap hal, misalnya dalam hal mau makan Pak, hal mau keluar, enakan. Apalagi misalnya kan notabene saya ini tinggal. Nah saya itu tinggal itu Pak di BTN, ada sepupuku juga. Nah sepupuku ini sering dia suruh saya Pak, dia suruh saya mau kesana apa. Nah saya pikirannya itu dia suruh saya, cuman saya tetap buat karena saya tidak enakan itu Pak. Tidak enakan saya mau menolak apa yang dia lakukan. Seperti itu Pak, itu yang masalah saya alami. Jadi Bapak paham sekali yang Fajar rasakan, dimana Fajar itu mengalami yang namanya sekarang itu dibilang people pleaser. Fajar belum pernah dengar? Saya ini belum pernah. Oke, jadi people pleaser itu sama seperti Fajar rasakan, yaitu perasaan tidak enakan. Nah, dimana ketika Fajar tidak bebas melakukan apapun di rumah karena Fajar tinggal dengan keluarga ya. Seperti contohnya tadi, Fajar sering disuruh sepupunya. Nah, Fajar pasti takut menolak karena Fajar takut dianggap jahat oleh sepupunya, kan? Tidak tahu diri. Nah, betul. Takut kayak kan Fajar posisinya menumpang lah bahasa kasarnya. Jadi mau tidak mau Fajar tetap lakukan apapun yang disuruh oleh sepupunya. Walaupun itu membuat saya merasa keberatan, merasa capek, tetap saya lakukan Pak karena itu enaknya itu Pak. Mungkin boleh Fajar ceritakan pada saat kapan Fajar mulai sadar bahwa Fajar ini memiliki perasaan yang tidak enakan. Nah itu sempat saya rasakan itu ketika kan sempat saya bawa 1 orang temanku Pak. Oh berarti pada saat sudah SMA ini ya? Ya saya bawa dia ke mana ke BTN. Dia mengalir BTN. Nah saya bawa dia pas sampai di BTN itu Pak. Nah ini teman ini dia posisinya saya disuruh sama ini anak ini sama sepupu. Nah setelah itu pas itu kan kita kembali lagi kan ke sekolah atau kan ceritanya ini cuma pergi pulang ambil buku. Nah dia cerita sama saya, kenapa kau mau disuruh begitu? Maksudnya sudah tidak wajar. Nah, saya bilang saya kan cuma menumpang, jadi juga kan sudah tugasku. Cuma dia bilang so bukan itu lagi nih, maksudnya ada masalah juga dengan kau ini memang begitu. Nah setelah dari perkataan temanku malam-malam Pak, memang kan biasa laki-laki itu tinggal malam overthinking di rumah, minum kopi sendiri itu saya pikir-pikir maksudku saya lakukan hal itu, tapi saya tidak senang, tapi hanya landasanku itu karena saya tidak enakan, tidak enakan. Ini awal kesadaran itu dari saya ditegur sama temanku Pak. Jadi Fajar ini mulai sadar ketika Fajar sudah diberitahu oleh temannya, ketika dia lihat suruh-suruh itu sudah perintah-perintah itu sudah kelewatan begitu. Jadi itu Fajar mulai resah ya. Saya sudah resah. Tidak nyaman lagi. Nyaman baru juga. Saya sudah mulai merasakan ternyata nggak enak ini tidak hanya saya alami di rumah saja Pak. Ternyata itu sudah sampai di kehidupan di persekolahan Pak. Nah itu di sekolah itu Pak. Ini memang ini sepupu ini dia kelas 10 atau SMA. Iya. Berarti adiknya ada ya. Nah kelas 10. Nah ternyata dia cerita sama teman-temannya dia itu kalau disuruh bagus. Menolak itu. Nah baru juga didengarlah sama orang lain.
cuman dia saya merasa saya takut orang anggap saya itu sebagai orang yang nggak mutu. Pelit ya. Pelit, jadi terpaksa saya kasih tapi dengan perasaan tidak ikhlas pak. Seperti itu. Jadi oke, aku paham sekali terkait permasalahan yang Nafajar alami, di mana kasus tidak kenakan Nafajar ini mulai dari kehidupan pribadi di rumah sampai dengan kehidupan di sekolah ya, di mana kayak Nafajar bilang tadi, Nafajar sering merasa dimanfaatkan ketika dimintai tugas, akan tetapi Nafajar kasih saja, Kasih saja tapi perasaan tidak ikhlas perasaan tidak ikhlas. karena takut dicap jahat, Iya. dicap pelit lah, akhirnya pelit juga apa sekali, begitu tuh pasti begitu. Oke, mau paham sekali. Mungkin sampai saat ini kira-kira dampak apa saja yang telah Nafajar rasakan? Mungkin boleh Nafajar ceritakan terkait dampak-dampak yang telah membuat Nafajar frustasi, stres, burnout, capek. Mungkin boleh diceritakan Nafajar. Nah, tentu kalau stres sih pak, saya stres juga karena itu sering saya pikir dan suku otak saya akalku ini pak instruksi jangan kau buat, jangan kau buat. Cuman perasaanku bilang, gimana nanti pandangannya Dora? Itu maksudnya dampak-dampak seperti itu bahkan saya sempat juga kayak itu berpikir kenapa saya begini? Kayak tidak ada guna, maksudnya orang yang kasih jadi kacung apa segala macam. Kalau di tongkrongan kan biasa dibangun jadi babu tongkrongan. Nah, baru juga dampak yang saya rasakan itu saya mulai tidak fokus dalam mengerjakan setiap hal. Tidak fokusnya itu kenapa Pak? Karena setiap saya melakukan segala hal, misalnya saya mau kasih betul ini tugas saya kerja ini, saya mau kasih betul. Cuman dalam satu sisi lagi, kalau saya kasih betul ini anak-anak pulang ajar itu mau minta nanti tugas. Jadi mulai timbul juga kayak rasa ini kepribadian jahat di dalam diriku Pak. Jadi saya buat dua tugas yang salah saya kasih orang, yang benar saya konsumsi sendiri, seperti itu Pak. Itu dampak-dampak yang saya rasakan. Dan juga dampak-dampak yang lain itu misalnya di dalam pertemanan. Saya mulai memandang bahwasanya pertemanan ini sudah tidak sehat. Maksudku sudut pandangku dengan orang lain, walaupun orang ini tidak pernah masuk saya, tapi sudut pandang sudah jelek sama orang. Jadi Fajar ada merasakan beberapa dampak tadi ya, mulai dari merasa dimanfaatkan, stres, terus apa lagi tadi ya? Jadi jahat, dimana kayak Fajar mengerjakan tugas itu tidak serius lagi. Iya, itu. Mungkin dampak dari segi psikologis ya yang Fajar rasakan. Kira-kira ada tidak dampak dari fisik yang Fajar rasakan, kayak mungkin pernah diancam temannya ketika Fajar tidak mau meniru? Nah, kalau untuk fisik Pak, pertama itu tentu kan dari stres itu kan saya susah tidur, kepikiran, overthinking. Makanya Pak berat badanku ini turun 8 kilo Pak. Oh turun ya? Iya Pak, turun berat badanku ini Pak. Semenjak itu stres, tenang, kepikiran. Baru juga itu kalau diancam Pak, pernah saya diancam Pak. Pernah saya diancam toh. Itu pas itu kakak kelas. Mungkin orang sudah tahu satu kepribadianku seperti ini, orang susur apa segala macam. Satu masa itu dorong kasih saya uang 5.000 Pak. Uang 5.000. Ini dua sekolah, ini uang 5.000. Ini kau belikan ale-ale 5 sama ini kue-kue, intinya harus pas 5.000. Nah, situ Pak, di situ saya berusaha, saya mau menolak ini. Cuman lari-lari ke situ. Saya tidak enak juga menolak apa segala macam Pak. Jadi dorong sempat ancam, cuman kalau untuk pukul langsung atau kontak fisik begitu selama ini. Jadi kira-kira dampak fisik yang Fajar rasakan seperti tadi ya, kayak diancam, disuruh dikasih uang cuma 5.000, tapi maunya lebih banyak ya dari itu yang mereka kasih. Jadi Fajar ini memiliki dampak psikologis dan juga fisik yang terjadi dikarenakan perasaan tidak enakan yang Fajar alami. Nah, aku mau tanya lagi nih Fajar, kira-kira Fajar pernah mengambil langkah tidak, kayak mau menghilangkan rasa tidak enakan ini? Nah sebenarnya kan Pak, rasa nggak enakan ini kan awal lahirnya itu dari ini yang di rumah. Di rumah saya disuruh tetap saya mau. Cuman saya takutnya ini kan lebih ke sudut pandang orang lain, takutnya nanti kan di kampung diceritakan nanti tuh dia ini gimana pas di kampung saya
macam, saya takut sudut pandang orang seperti itu kan Pak. Nah saya sempat itu Pak di satu posisi pas itu di Kamil Pak. Oke. Di Kamil Pak, itu saya ada dengan 2 orang temanku itu kan Sul dengan Alif namanya. Nah Sul dengan Alif Pak, posisi itu kan kita nyore kan Pak, nyore. Nah disuruhlah saya sama ini Sul ini, bisa apa kode Alif pergi kau kemarin saya dulu disuruh, bisa aku pergi babuli somai kok. Iya. So, jangan saya sendiri dalam suku. Saya ini malu sih orang mau lihat bagaimana pergi babili baru ada satu kata-kata dari Sul itu yang membuat saya sampai hari ini masih kepikiran juga. Dia bilang begini, kenapa mau peduli dengan pandangannya orang lain? Kenapa mau peduli dengan pandangannya orang lain? Baru Sul tambahkan lagi, kalau saya pribadi pada pandangan orang lain dengan saya itu persetan sama saya persetan dengan pandangannya orang lain. Saya tidak mau pikirkan, biar saya mau telanjang apa di sini, saya tidak mau pikirkan pandangannya orang lain. Jadi saya di situ pas dengar kata-katanya dia, saya mulai ada kepikiran, ini sulit ya. Apa namanya, sudut pandangnya orang lain itu tidak memberikan kehidupanku sendiri seperti itu. Nah cuman itu pernah saya laksanakan Pak, saya laksanakan satu kali ketika disuruh sama itu sama siapa? Orang di rumah itu. Dia suruh saya bilang, semua orang ini kok pilih-pilihkan dulu dia loh. Saya situ mulai bangga, saya hilangkan rasa tidak enakanku ini. Suruh lagi yang kau lagi yang pilih. Posisinya yang bersuruh nak aja ini sepupunya. Iya. Oke. Kau lagi yang pilih. Nah pas saya rasakan itu, saya lega dan saya lega. Sempat lega saya rasa Pak. Setelah dia suruh begitu, nah tapi pas malam harinya kepikiran lagi Pak. Kepikiran. Yang awalnya tadi saya tidak pikir, yang saya sudah persetan saya yang tadi nih. Pas malam saya pikir, kenapa begini ya? Maksudku tadi siang baik-baik saja perasaan ini. Kenapa nanti malam begini? Overthinking, sebab aduh bagaimana nanti dia lapor mamanya lapor mamaku. Semua yang saya takutkan Pak. Oke, berarti itu semua tadi ya langkah-langkah yang Nak Fajar ambil. Ya. Oke. Jadi itu adalah langkah yang sangat baik, di mana Nak Fajar mulai berani mengatakan tidak ketika melawan perasaan tidak enakan ketika ada orang lain menyuruh Nak Fajar, seperti yang teman Nak Fajar katakan tadi. Itu sangat betul sekali Nak Fajar. Tidak perlu Nak Fajar pikirkan pada orang lain. Ketika orang lain itu tidak ada pengalaman hidupnya dengan Nak Fajar. Kayak ketika Nak Fajar malu-malu kayak membeli soma, beli apa, itu Nak Fajar malu kan? Nah, Nak Fajar mulai pikirkan yang seperti temannya Nak Fajar katakan tadi. Persetan dengan kata-katanya apa pandangan orang lain. Orang tahu doang tidak ada pengalaman hidupnya dengan saya. Nah, itu adalah salah satu langkah yang sangat baik. Nah, yang kedua, ketika Nak Fajar menolak sepupunya, ketika menyuruh Nak Fajar beli galonnya. Oke, mungkin itu ada sisi positifnya, ada pula sisi negatifnya. Nah, di mana ketika Nak Fajar menolak suruhan sepupunya tadi, mungkin boleh Nak Fajar pilih kata-kata yang baik, agar itu tidak tersinggung. Nah, ketika Nak Fajar melontarkan kata-kata yang kasar, nah itu akan menyebabkan Nak Fajar seperti yang Nak Fajar bilang tadi. Nak Fajar ketika tengah malam jadi overthinking. Kira-kira ada mau apa satu dirinya. Nah, itu semua mengakibatkan Nak Fajar menjadi overthinking. Nah, jadi begini Nak Fajar, perasaan tidak enakan itu biasanya muncul dari pengalaman masa lalu. Nah, mungkin kayak pada saat Nak Fajar kecil itu selalu dituntut untuk selalu benar. Ketika salah sedikit Nak Fajar ini dipukul. Mungkin kira-kira ada tidak pengalaman masa lalu dari Nak Fajar, kira-kira yang Nak Fajar pikirkan itu sinkron dengan terjadinya perasaan tidak enakan. Nah, kalau terjadi itu Pak, mungkin kalau untuk di rumah sendiri, ya, di rumah keluarga, didikan dari orang tua itu sebenarnya membebaskan untuk anak-anaknya mengambil langkah tindakan seperti apa, selagi tindakan itu tidak membahayakan diri sendiri, bertentangan dengan hukum seperti itu. Cuman kan Pak, saya ini kan seperti yang saya ceritakan, saya ini tidak hidup dengan orang tua terus, karena di SMP itu saya sempat juga merantau Pak. Nak Fajar merantau dari SMP ya? Di SMP itu sempat juga saya sekolah itu di Balikpapan Pak. Balikpapan. Ya. SMP biasa apa? SMP negeri. Oh, negeri ya. Negeri. Nah cuman waktu SMP itu dulu lagi tuh ya, caranya
keluarga gitu. keluarga lagi. Nah, saya dituntut di sana itu kan kebetulan ini kalau orang luar, maksudnya orang di lingkungan luar keluarga itu kan lingkungan orang keluarga keluarga apa ya, orang-orang yang selalu benar lah istilahnya kan, maksudnya orang-orang yang wah secara notabene latar belakangnya mereka juga orang-orang hanya pemuka agama segala macam kan. Jadi saya di situ sebagai orang pendatang di situ dengan kepribadianku yang awalnya di kampung saya bebas segala macam, pas masuk di lingkungan mereka saya seperti ditekan. Tidak mau aja menyesuaikan. Iya, menyesuaikan. Baru susah bagi saya, menyesuaikan, misalnya menjaga image, menjaga bagaimana orang lain memandang sama kamu. Sebenarnya kalau untuk bagi mereka sendiri itu hal yang biasa sebenarnya, tapi bagi saya yang hidup di lingkungan yang bebas, menurut mereka itu kan hal-hal yang biasa saja. Karena mereka kan terlahir terdidik dengan hal seperti itu. Cuma bagi saya yang dari latar belakang ini kebetulan kan juga orang tua kan kerjanya itu kan kelihatan serabutan. Jadi saya tidak ada tuntutan untuk apa ya, gaya hidup yang supaya terlihat elegan segala macam. Bagi saya itu hal yang sangat susah, saya tidak terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Nah akhirnya lama-kelamaan, nah saya mulai menyesuaikan seperti mereka, tetapi saya melakukan hal itu bukan atas keinginan diri sendiri. Karena kalau untuk mereka sendiri itu kan atas dasar ya memang gaya hidupnya mereka seperti itu kan. Kalau berjalan segala macam, tampil wow, maksudnya itu sudah punya aturan hidupnya mereka sendiri. Nah saya yang tidak seperti itu, saya berusaha mengikuti seperti apa gaya mereka ini ketika di luar, begini orang, sama orang segala macam. Nah saya itu melakukan hal itu, tapi tidak atas landasan diriku sendiri, tapi untuk bagaimana saya, untuk bagaimana mengiyakan apa yang mereka suruh sama saya, Pak. Jadi seperti itu. Lama-kelamaan hal-hal itu sudah yang menghantui saya. Saya mulai melakukan sesuatu tapi tidak atas kehendak diriku sendiri. Jadi kita dapat menyimpulkan Fajar, berarti perasaan tidak enakan Fajar ini mulai muncul ketika pada saat Fajar SMP ya, di mana Fajar masih SMP juga merantau, tinggal lagi di keluarganya, keluar sama keluarga dari bapak ya. Nah, dimana di situ Fajar harus menyesuaikan diri dengan kehidupan keluarga Fajar, di mana kayak keluarga Fajar itu keluarga yang berintegritas seperti yang Fajar bilang tadi, orang yang taat agama lah. Nah, di mana itu tidak sesuai ya dengan kehidupan sehari-hari Fajar, di mana Fajar harus merubah kepribadian diri Fajar sendiri yang menyebabkan Fajar itu kurang nyaman dengan menjalankan kehidupan sehari. Pasti begitu kan Fajar? Oke. Jadi mungkin Fajar sudah pernah tidak ceritakan kepada orang tuanya, kepada temannya kayak curhat-curhat begitu terkait permasalahan yang Fajar alami ini. Nah kalau untuk menceritakan dengan orang sekitar ya Pak, kalau dengan orang tua sendiri, orang tua itu saya ceritakan itu ketika saya SMP. SMP kan maksudku landasanku juga yang menguatkan saya untuk kenapa saya masih bertahan selama 3 tahun ini yang SMP Pak ya, membuat saya bertahan hingga 3 tahun dengan mereka ini. Salah satunya itu ya karena itu, pertama saya melihat ketika saya keluar dari sini saya mau sekolah di mana, orang tua juga tidak mampu kasih sekolah, orang tua tidak mampu, dan juga kan saya di sana itu tidak hanya tinggal doang, saya juga kan dengan bekerja. Nah jadi itu saya sudah sempat ceritakan dengan orang tua aku toh, maksudnya sudah 2 tahunan lah saya rasakan hal itu. Nanti saya mau lulus, kan rencananya lalu itu saya udah buka selanjut ke SMA di sana sama keluarganya bapak tadi ya? Iya, ada lagi ke SMA di sana saja. Nah cuman saya pikir, sudah lulus juga ini, mungkin SMA saya pindah ke sana saja, saya kerjakan juga kan. Saya ketika 3 tahun itu Pak, saya kerja di kelapa sawit. Masih SMP? Iya SMP itu. Jadi kan sekolah SMP kalau di sana itu Pak, itu kan pulang jam 12. Dari jam 12 ke jam 6 itu saya itu kumpul kelapa sawit, dolar terus kan dolar itu kayak seperti sawit yang tak bisa jalan ini. Iya itu Pak. Bisa dapat berapa itu? Nah itu kan dia itu
istilahnya kalau yang berodolan itu kan Pak, dia kan gratis. Jadi kadang ya satu hari itu mungkin bisa dapat 30.000, 40.000, ya 40.000 jajan ya itu. Nah saya sepikir pas 3 sudah top, mungkin saya suruh cerita karena dia memang teman-teman saya tidak sanggup di sini, maksudku saya juga tidak bisa memaksakan diri untuk seperti itu. Nah mas memang bilang kan sudah dan itu balik saja kan kemana ke Maluku. Nah disuruh situ berarti terima saya balik nanti tiba pas saya balik ke Maluku tapi sana kita datang lagi oh iya kan sekarang ya itu 2019 itu corona. Nah otomatis perekonomian tumbuh kembali. Tumbuh kembali orang tua yang awalnya itu punya pekerjaan kan orang tua itu kan biasanya juga baburu seharian tidak ada pekerjaan Pak. Baru kan adik-adikku juga 3 orang susu tidak ada pekerjaan. Sudahlah saya memutuskan untuk karena kan biasa saya nonton di TikTok itu Pak. TikTok itu kan dia bilang laki-laki itu mereka itu lebih akrab dengan keluarga dari sebelah ibu ya ketimbang dari sebelah ayah. Nah kebetulan juga yang saya tinggalkan sekarang ini itu kan keluarga dari yang kalau di Kemah itu kan keluarga dari bapak. Nah yang pas SMA ini keluarga dari ibu sudah. Oh iya. Saya sudah mulai jadi dia mulai punya perspektif yang baik nanti ke depannya. Iya, yang baik sudah ini saya iakan itu saya ceritakan dengan orang tuaku. Cuman kalau untuk teman juga pernah saya ceritakan kalau teman, tapi teman itu saya mulai punya banyak teman itu nanti ketika sudah SMA. Di SMA, itu saya ceritakan itu sama Sul dengan Alif itu. Saya ceritakan malahan Pak ini Alif ini kan kalau saya gambarkan orang ini Pak ini kan satu sama dengan satu. Nah begitu alhamdulillah itu sempat mau dia pukul itu sepupuku sudah Pak. Mau dia pukul jadi saya tahan. Itu ketakutan Pak harus cerita dengan teman-temanku eksekusi ini. Cuma saya ceritakannya itu banyak sama Sul. Karena saya pikir Sul ini orang ini kan yang emosinya juga terkontrol segala macam. Tapi ini juga kan dia sering sholat saja Pak. Saya catering dia. Jadi itu pilihan yang tepat ya, dimana saja memilih teman ceritanya dengan orang yang percaya seperti teman yang cerita jadi itu dia sangat baik ya. Sama-sama kenapa aja berani menceritakan kehidupannya dengan teman tersebut. Ya, mungkin kita sudah di penghujung. Kira-kira kenapa aja sudah memilihkan tidak langkah ke depannya untuk menghilangkan secara total perasaan tidak kenakan yang mengganggu kehidupan Nafajar ini. Ini Pak. Semenjak tadi kan kita bercerita, saya bercerita dengan Bapak. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan kepada saya itu menimbulkan satu cara atau solusi mungkin bagi saya yang saya rasakan. Nah, mungkin ini lebih ke modifikasi saja, karena kan saya ini kan ada saya bilang yang saya itu menolak lah, karena kan di pikiran Bapak saya dengan orang lain. Tapi ketika tadi ada yang saya ambil dari Bapak tadi itu Bapak bilang mungkin caranya yang salah, gunakan kata-kata yang bagus. Lihat kondisinya. Nah, mungkin yang akan saya coba ke depan ini, saya mungkin akan lebih bersetan. Saya akan berusaha untuk menolak yang orang suruh, acu dengan yang orang suruh. Cuman saya lihat kondisi lagi. Saya lihat kondisi kok kondisinya mungkin kalau ini bisa ditolak. Jadi lalu itu kan saya masih semua sama rata. Saya tidak bisa bedakan mana orang yang butuh, mana orang yang memanfaatkan, mana orang yang memang main. Nah, ini kan yang tidak baik. Makanya saya lebih ke itu Pak. Bagaimana saya bisa mengidentifikasi dulu. Saya berusaha mengidentifikasi itu yang saya dapatkan dari yang ngomong tadi. Makanya saya tidak muncul di pikiran itu hal-hal seperti itu Pak. Itu adalah bang Nafajar, dimana Nafajar mulai berusaha untuk menolak permintaan orang lain dan juga ketika Nafajar mau menolak itu Nafajar harus dengan kepala dingin ya, memilih kata-kata yang baik. Nah juga dari Bapak mungkin Nafajar kalau susah kayak dan kayak ada orang lain yang tolong, Nafajar itu masih susah untuk menolaknya. Mungkin Nafajar mulai dengan hal-hal yang kecil. Mungkin itu ajakan dari temannya kayak pas saat di kelas kayak Nafajar ayo tanding kita. Mungkin boleh Nafajar tolak dengan belum deh saya ada menabung ini belum bisa saya kantin. Nah, mungkin itu semua kan sudah bisa dilihat itu sudah dengan perkataan yang baik dan juga cara yang baik. Nah, mungkin Bapak mau dengar lagi pesan dan pesan Nafajar ketika pada saat kita melakukan proses pernikahan. Makanya
Indonesia dan seterusnya. Mungkin kalau begitu kita akan melaksanakan untuk peninjauannya kembali nanti, melaksanakan sesi kedua seperti itu. Pesan, baru habis itu pesan dan pesan. Setelah pesan dan pesan, kesimpulkan kalau ini mesimpulkan seperti itu. Oke, baik. Jadi itulah langkah-langkah yang ingin Nafajar ambil ya. Nah, kira-kira kapan Nafajar mau mulai melakukan langkah-langkah yang Nafajar sebutkan tadi, agar supaya kita bisa tinjau kembali bahwa bagaimana perubahan yang Nafajar dapatkan. Nah, kalau untuk itu Pak, mungkin setelah dari sini Pak, setelah dari sini kan itu juga kan hari apa ya, di sini kan mau libur juga, mau libur, saya akan laksanakan itu dari minggu depan Pak. Berarti minggu depannya, berarti minggu depannya boleh kita lakukan satu pertemuan lagi. Kalau boleh tahu pertemuan itu untuk apa Pak? Pertemuan itu yaitu untuk mengevaluasi, meninjau kembali apakah Nafajar betul sudah berubah, sudah bisa tidak, bagaimana perkembangan Nafajar berubah. Boleh Nafajar? Boleh Pak. Oke, baik. Mungkin karena kita sudah di penghujung pertemuan pada hari ini, saya mau dengar lagi mulai dari perasaan Nafajar dan juga kesan dan pesan yang ingin Nafajar sampaikan ketika melakukan proses konseling individu pada hari ini. Baik Pak, kalau untuk kesanku, kesan yang saya dapatkan itu ya sesuai ekspektasi saya di awal Pak. Saya dari teman saya Sahrul itu Pak, saya pandanganku sesuai dengan apa yang saya rasakan. Kesannya juga saya bisa merasakan ternyata bercerita dengan orang yang profesional seperti Bapak ini kan beda rasanya dengan bercerita dengan teman yang sul alif ini beda, Bapak lebih terarah dan juga Bapak selama proses ini Bapak tidak pernah menjat saya kan mau cerita dengan Bapak menjat saya Pak, sudah bilang apa yang ini salah segala macam. Saya lihat Bapak tidak seperti itu yang saya rasakan. Nah, seperti itu mungkin kalau untuk kesannya pesan dari saya mungkin kan masih banyak teman-temanku di luar sana juga, anak-anak kelas 12, 11 kan mungkin kita sesama siswa ini kan saling mengerti perasaan mereka, masalah. Nah tapi Pak, itu yang saya dengar dari saya itu anak-anak itu memproteskan padahal katanya boleh Bapak sana, nanti Bapak kan sosialisasi nanti, dan saya juga yang bantu Bapak. Oke, baik. Sebelumnya Bapak yang terima kasih kepada terhadap pesan Nafajar tadi, di mana itu mungkin jadi pembelajaran untuk Bapak kedepannya, kayak Nafajar bilang tadi, sosialisasi terhadap unit konselingnya, karena Bapak juga baru sih Nafajar. Nah, jadi Bapak belum terlalu tahu kondisinya susu di sini. Nah, mungkin nanti berarti Nafajar bersedia kalau Bapak ajak nanti membantu Bapak dalam melaksanakan sosialisasi nanti. Oh siap Pak, siap. Dari awal tadi Nafajar mengalami perasaan tidak enakan atau ketidaknyamanan di workplace saya. Nafajar mengalami sangat banyak dampak dari perasaan-perasaan tidak enakan tadi, sampai dengan mempengaruhi psikologis maupun akademik dan juga fisik Nafajar ya. Juga berharap Nafajar bisa mengambil sisi baik dari proses ini. Mungkin Nafajar pasti sudah bisa ya menentukan mana hal yang positif dan hal yang negatif. Tapi Bapak kira tadi kita melakukan itu semua ya Nafajar. Jadi Bapak harap Nafajar ke depannya dapat berubah jadi pribadi yang lebih baik dan lebih mencintai dirinya sendiri. Mungkin sekian dari Bapak. Sekarang kita akan menyepakati pertemuan kita selanjutnya. Ini hari Rabu ya. Bagaimana kalau kita bertemu kembali di hari Rabu pasca libur? Selesai libur, hari Rabu Nafajar baru panggil kembali. Boleh Pak. Oke, boleh ya. Ya mungkin karena waktu kita sudah selesai, karena kata kita awal dengan berdoa, kita tutup lagi dengan berdoa. Mungkin Nafajar sedikit doanya kembali. Semoga apa yang telah kita bahas pada hari ini, apa yang telah kita ambil, hajat-hajat yang telah kita inginkan bisa dikabulkan dengan seluruhnya. Ya, mengucapkan terima kasih karena Nafajar sudah berani dengan Bapak, walaupun banyak yang berpikir bahwa Bapak itu apa? Sangat. Oke, kayak selalu menghukum. Tapi tidak kan Nafajar? Sekian dari saya Pak Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini silakan kembali.